ya 200.000 untuk utilities. Uang gue tuh basically sisa 1,8 juta. Nah, dan gue kalau di posisi UMR ini gue disuruh mikir ya, karena teman gue ini realistis, gue nggak bakal nongkrong sama siapapun gitu. Gue nggak bakal bahkan peduli kalau teman gue bilang, oh kita ke restoran ini, gue nggak lah, tai lah gue makan warteg lagi gitu. Gue nggak bakal kemana-mana ya. Jadi kalau kata, oh budget entertainmentnya mana, nggak ada. Ini kondisi untuk gue seorang diri ya, ini bukan keluarga. Karena gue nggak bisa bayangin kalau gue berkeluarga, karena gue belum berkeluarga. Tapi kalian dapat gambaran Rafa di sini. 1,8 juta itu nggak bakal gue sisin 300.000 untuk Netflix entertainment, enggak akan ada entertainment yang gue punya. Dan ini kan in case ini gue nggak boleh investasi leher ke atas. Kalau boleh leher ke atas gue pasti beli buku ya. Gue pasti beli buku yang bajakan yang 30.000 satunya. Biar gue beli 300.000 tuh benar-benar banyak. Itu pikiran gue kalau gaji UMR. Tapi balik lagi, ini gue nggak boleh investasi leher ke atas. Jadi gue akan investasikan semuanya. Nah pertanyaannya kemana ya kan? Ini kita udah sampai ke golden question ya, investasi kemana? 1,8 juta itu gini. Karena gue di cap UMR ya. Jadi kan gue stabil. Gue tahu gue akan dapetnya UMR kecuali gue bego dibecatkan. Tapi ya basically gue UMR terus lah. Kita ngambil yang gampang ya. Gue UMR terus. Gue nggak bisa dapetin fluktuasi income. Gue nggak punya income tambahan. Gue nggak bisa kerjain something yang overtime dapat uang lebih. Gue nggak bisa jualin skill gue gak bisa jualan barang orang lain, service orang lain gak bisa gue jualan. Gue cuma bisa kerja yang sama gitu. Gue itu udah pasti 100% ambil investasi yang paling agresif yang bisa gue ambil. Balik lagi, ini bukan buat lu. Ini cara gue ngatur gaji UMR. Ya, jadi ini kalau punya ilmu kayak gue bakal ngapain. Kenapa? Karena gue dapat kestabilan dari pekerjaan gue. Gue tahu at least gue bisa makan kalau gue spendnya cuma 1,8 juta. Paham gak sih? Gue mau ngasih kalian yang realistis. Kalau gue pribadi itu bakal gue trading secara agresif ya. Mungkin gue main options, gue main derivative market. Cuman itu kalian, gue yakin itu nggak applicable ke kalian ya. Tapi gue akan cari strategi paling agresif untuk kembangin uang gue ini. Kalau income-nya di atas nggak bisa nambah. Jadi apakah gue akan punya dana darurat? Tidak ya. Tidak. Gue akan fokus untuk gue bisa kerja, dapat gaji, terus gue makan. Gue nggak akan punya dana darurat. Gue nggak akan beli asuransi ya. Gue nggak akan beli yang piramida bawah yang kayak orang-orang biasa. Karena gue di challenge gitu. Apa yang gue lakukan untuk bisa jadi kaya. Jadi udah pasti kalau income-nya itu stabil, investasi harus agresif. Kalau kalian pengusaha income-nya naik turun, nah cari yang lebih stabil justru investasinya. Paham gak sih? Kalau pendapatannya stabil, serangnya di investasi. Nah 1,8 juta itu mungkin gue kepikiran 2 skenario ya. Karena ini gue di kondisi kepepet, kalau in case gue salah tuh masih bisa makan. Ya. Gue bakal taruh mungkin setengah itu di Bitcoin udah pasti. Ya 50% udah pasti gue taruh di Bitcoin. Kenapa? Karena simple ya. Gue gak peduli naik turun kiri kanan jungkar baliknya, gue gak peduli ya. Yang gue tahu Bitcoin itu CAGR-nya sekarang itu masih 100% dari awal berdiri ya. Dari 2009 tuh CAGR-nya compound annual growth rate-nya itu 100%. Tapi itu kalau gue lihat saya ya udahlah, gue pangkas ke paling gue pangkas, forward-nya kan masa depan gak seperti masa lalu. Ya anggaplah benar 30% per tahun ya. Bitcoin akan 30% per tahun kalau gue invest secara berkala, setiap bulan gue tabungin. Itu either 50%